Hai semuanya and welcome to iCek Live. And today kita akan unboxing sama-sama. Gua akan mengajak kalian juga tentunya untuk merasakan experience mengunboxing sebuah jam mahal Apple ya, tanda kutip, karena ini adalah Apple Watch Ultra yang kemarin baru dirilis barengan iPhone 14. Sekarang sudah sampai di studio iCek Live. Jam ini harganya sama seperti iPhone 14 yang base model ya, 799 US dollar, atau kalau di sini mungkin nantinya akan sekitar 15-16 juta something lah. Untuk fixnya kita akan lihat nanti. Dan packagingnya ini unik banget, mirip seperti kotak sarung ya kan, kotak begini ya, nggak panjang seperti regular Apple Watch. Ini yang series 8 by the way. Gua akan bikin videonya nanti mungkin weekend depan karena gue lebih excited sama yang ultranya nih. So ikut terus video ini, saya Indra, let's get started. Ya sebenarnya untuk sebuah Apple Watch ya, sepengalaman gue itu karena dari update-nya tuh selalu minor gitu ya. Jadi untuk mengupgrade sebuah Apple Watch itu nggak harus satu seri seperti upgrade iPhone atau upgrade iPad gitu ya. Karena ya bisa kalian lihat gue di sini masih awet banget pakai ini series 6. Kenapa gue nggak ganti-ganti? Karena warnanya merah gitu ya, bagus dan ngeblend banget sama leather strap gue. Ini dari Nomad by the way. Dan kita akan lihat nanti apakah gue akan teracuni dengan Apple Watch Ultra ini. Kayaknya enggak sih, karena ini diagonalnya itu tertulis nih di belakangnya 49 mm dan ini one size, cuma 49 mm doang. Dan ini adalah 44 mm, tidak seperti seri 7 yang udah naik ke ukuran 45 mm juga gitu. Bisa kalian lihat nih pergelangan tangan gue ini cukup kecil, 44 aja udah segini. Kalau dikasih 49 nanti dikira orang gue bisa berubah jadi Power Ranger, tapi who knows kan, nanti kita coba. Dan ya sebenarnya Apple Watch Ultra ini buat kalian yang udah ikutin video-video dari iCek Live saat perilisan Apple Watch Ultra ini, memang didesain untuk para adventure enthusiast mungkin ya, teman-teman di luar sana mungkin penyelam profesional atau para pengembara yang sangat update dengan teknologi. Atau gini deh, untuk kalian yang selama ini pakai Garmin, nah ini cocok banget untuk switching ke Apple Watch Ultra jika kalian mau masuk ke ekosistem Watch OS-nya si Apple. Nah, packagingnya kayak begini. Di depannya ada tulisan emboss Apple Watch. Nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Semoga kelihatan. Oke, dan di belakangnya ada keterangan ya, Ultra Titanium Case Midnight Ocean Band 49 mm one size. Jadi ada beberapa tipe-tipe strap yang ditawarkan sama Apple, kalian bisa lihat di websitenya. Dan gue sebenarnya lebih suka sama yang strap warna oranye gitu ya. Tapi Titanium Band ini juga lumayan oke lah, karena kayak cara pasangnya simpel banget. Dan kalau misalnya nanti gue pengen beli strap ekstranya, itu harga sekitar $100 lah, 1,5 jutaan. Oke lah, langsung saja kita buka atau kita unboxing Apple Watch Ultra seharga 15 jutaan ini. Untuk cara bukanya sama seperti Apple Watch biasanya, tinggal ditarik kayak gini aja. Ininya dibuka. Wadaw. Ini langsung ada terlihat ocean gitu ya, lautan lepas ya kan. Ini anyer lah ini kira-kira ya, carita lah ini ya. Nah, ini ada, oh wow, niat banget. Jadi ini kita mendapatkan kayak bukan manual book ya, manual book sebenarnya nih untuk varian-varian Watch Ultranya. Dan ini printannya niat loh, untuk sebuah brosur gitu ya. Ini printannya bagus ini, snappy ini mah. Cara pasang strapnya, titanium and ceramic case. Nah ini desain baru, pelindung digital crownnya. Lalu ada, wih gile, keren gitu dong Pel. Kalau bikin buku manual tuh yang kayak gini gitu loh, jangan cuma kertas-kertasan doang kayak karcis parkir. Ini baru cakep gitu, seakan-akan kita kayak beli sebuah barang yang memang bener-bener mahal gitu kan. Keren. Ini ada kedalaman, lalu ada ocean configuration, night mode, dijelasin semuanya di sini. Apa nih? Di belakang kayak ada, oh oke, ini baru dokumen papernya di bagian belakang ya. Dan ini kayak ada slotnya gitu, lucu banget ya, cuma gini doang. Mirip ini ya, mirip buku BPKB ya. Ini Apple terinspirasi dari BPKB. Tapi serius, ini keren banget. Apa sih lah ini namanya, pokoknya manual book saja kita sebut ya, eksklusif manual book ya, dengan print-printan yang ini kalau lu ngeprint tugas brosur begini di tempat printan mahal banget pasti. Nah, kita langsung ke menu utamanya di sini. Ada dua bagian ya, satu untuk watchnya, satu lagi untuk strapnya. Oke, ini kita kesampingkan dulu. First of all, kita buka dulu untuk Watch Ultranya. Nah, ini ada green pillnya ternyata, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Apple Watch Ultra 49 mm Titanium Midnight Ocean Band, designed by Apple. Oke lah, kita langsung buka saja. Oke.
Apple Watch Ultra, here we go. Oke. Ini kita akan mendapatkan ini adalah chargernya. Yang sekarang itu dia udah braided ya. Ini mirip charger kayak di iMac, MacBook kekinian lah. Dimana ini bahannya tuh bener-bener udah, semoga Apple Watch yang best modelnya series 8, series 9 nantinya kayak gini juga dong Pel. Ini udah enak banget nih kalau kabel kayak gini. Jangan mentang-mentang hanya karena ini ultra gitu ya, biar orang kalau lagi berpetualang, lagi camping gitu, makanya lu kasih braided begini biar kabelnya tuh nggak digigit musang gitu ya, nggak digigit nying gitu. Tapi ya keren, akhirnya dikasih kabel yang braided kayak gini. Kita buka dulu kabelnya. Oke ya, tinggal di slide. Right, oke. Sekarang untuk Apple Watch Ultra-nya. Kok nggak terlalu gede ya? Ini untuk Apple Watch Ultra-nya. Widih. Wow, bobotnya lumayan ya. Ini lebih berat. Cuman gua ngerti banget kenapa ini lebih berat karena emang selain ukuran yang lebih besar, ini udah pakai titanium case. Tapi kalau kita lihat di sini untuk first impressionnya, walaupun ini jam yang rugged ya, jam yang memang didesain untuk bahasa gampang dipakai buat geragas aja begitu kan. Tapi ini tetap memberikan looks yang emang bener-bener luxury. Jam mewah gitu ya, masih kelihatan ada shiny khas Apple-nya. Kita lihat nih layarnya masif banget, nonjol keluar kayak gitu ya. Dan ini nih untuk tombol barunya dia, action button kalau nggak salah ya. Sekarang kita buka dulu untuk strapnya. Ada green pill kah? Ada green pill-nya di bagian bawahnya sini ya. Kita buka aja. Oke. Ini kenapa ya? Kayak beda aja gitu. Bertahun-tahun gue unboxing tiap series Apple Watch, untuk tahun ini kayak different aja untuk unboxing experience-nya. Nah, kita dapat ya kayak documentation paper mengenai strapnya ini. Ini untuk petunjuk penggunaan strapnya. Oke. Dia kayak tipe apa nih begini ya? Dia kayak gembok begitu. Bener kata Satria kemarin, karena memang ini adventure banget ya segmen untuk usernya. Yang harusnya sih memang sudah jadi kerjaan utamanya, atau kalian emang bener-bener udah passion sekali, udah hobi sekali untuk menyasarkan diri gitu ya. Jadi dibuat peralatan ini literally kayak peralatan camping gitu, yang simple. Oke, gimana cara pasangnya? Oke. Ini cuma buat cantelan masukinnya doang. Untuk cara pasangnya yang pendek di bagian atas, lalu yang panjangnya di bagian bawah. Ini by the way untuk strapnya cuma satu ukuran ya. Jadi kalau kalian beli Apple Watch series 8, series 7 gitu ya, yang base model lah intinya, kalian akan mendapatkan opsi yang pendek atau yang panjang. Tapi ini cuma satu ukuran doang. Tahu aja pengen diganti langsung nyala jam gue. Cara pasangnya dibelokin dulu kayak gini, terus dimasukin kayak gini, tinggal kita tarik terus masukin deh. Udah deh. Oke, kita buka dulu untuk Apple Watch gue. Oke, nah ini kita lihat dulu nih untuk perbandingannya sebelum gue pasangin di tangan gue. Tombol powernya masih di sebelah kanan di bawah digital crown. Cuman bedanya sekarang kalau kalian lihat nih, untuk di digital crownnya dan di tombol power sini udah ada pelindungnya ya, buat ngejaga digital crownnya inilah, karena memang case-nya ini bener-bener beda banget. Untuk detail bobotnya kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Untuk fixnya yang gua rasain sih ini bener-bener signifikan banget, tapi nggak berat yang berat banget gitu. Mungkin ini wajar untuk ukuran diagonal 39 atau 40 milian, dan ini untuk perbandingan ukuran 44 dengan 49. Surprisingly nggak terlalu gede-gede amat lah. Coba kita pasang dulu ya kan di tangan gua. Nih kalau yang udah gitu ya, karena tangan gua saking kecilnya, ininya strapnya pasti lebih deh. Strapnya pasti kegedean. Slide aja kayak gini ke dalam, tetep. Enak rasanya, kayak truk gitu ya. Gimana sih? Ulang lagi ya. Asik. Enggak deh, nggak nyisa banyak deh. Cocok berarti di tangan aku. Iya. Oke, masukin sampai pas, lalu dimasukin lah ke cantelannya tadi nih, yang ini nih kita masukin sampai dia bunyi juga. Sempit. Kok sempit? Salah dong Indra, dasar Nora. Kelihatan deh kan. Wajar ya, karena Apple Watch Ultra ini baru dirilis tahun 2022 ini. Bukan di sini Pak, bukan cantelan buat seperti, ya bener buat cantelan. Cara pasangnya yang salah. Jadi ini kita tarik dulu ya, kita buka dulu. Nih Pak, masuk ke bagian bolong-bolong di sininya. Kayak gini nih ya kan. Tuh kita masukin kayak gitu. Nah berarti kita tinggal ngepasin dulu kan di tangan kita yang nyamannya gitu ya.
Aduh, enak sekali suaranya. Gini ya, oke. Kan di sini nih 1 2 3. Oke, pasang dulu di nomor 3, dorong sedikit sampai klik. Nah, ya kan, terus tinggal disempilin. Udah, sesimpel itu ya. Jadi dia cuma masuk di ujung atau ke bagian belakangnya nih, bisa dimasukin lagi. Jadi dia nyender banget ke belakangnya sesuai dengan instructionnya. Wow, bagus nggak kegedean loh di tangan gue. Gimana? Pas nggak menurut kalian? Nih, sebagai perbandingan gue pasangin juga yang 44 mm. Aman lah ini ya. Yang orange pasti keren sih. Tapi ini juga bagus kok. Midnight Ocean ini bahannya enak kayak rubber gitu. Buat kalian yang pakai Apple silicone case pasti nggak asing deh. 44 ke 49 not bad lah. Di sini di tangan gue masih terlihat aman gitu. Tidak seperti mau berubah Power Ranger. Untuk bobotnya pas dipegang doang ya, itu gua rasa beratnya, tapi pas di tangan ini surprisingly nggak terlalu berat-berat amat. Menurut gue ya, looksnya tuh kayak lebih mahal, iya, lebih agresif gitu ya, lebih masif gitu, lebih ultra gitu lah. Gua senangnya karena masih ada kesan luxury-nya gitu, ada kesan mewahnya Apple gitu. Dan apakah jam ini cuma cocok untuk cowok doang? Nah, itu dia tadi gue bilang masih ada kesan mewahnya dan harusnya buat para cewek-cewek di luar sana yang hobi naik gunung, hobi nyelam gitu ya, hobi diving, ini bakal cocok-cocok aja gitu. Apalagi finishing titaniumnya ini warnanya warna-warna yang menurut gua netral lah. FYI aja, ini kayaknya sih masih tetap bisa ya menggunakan strap dari watch seri-seri sebelumnya. Coba pakai yang leather aja, harusnya akan terlihat casual gitu ya. Terus kalau ada yang nanya, mungkin nanti saat gua pulang istri gua nanya, kamu pakai watch kayak gitu emang kamu pengembara gitu ya? Lah, nggak harus berpetualang kali untuk pakai jam petualang gitu kan. Kemarin aja gue di jalan masih ngelihat mobil Wrangler ngindarin lobang, ya kan? Gitu. Cuma dipakai buat jemput sekolah doang ya, bebas-bebas aja lah. Ya, bisa. Dan ini adapternya sama kok. Wih, keren. Bagus. Dan ternyata Apple Watch Ultra kita pasangin sama strap-strap yang memang casual gini ya, kulit-kulitan gitu. Ini cocok loh, ganteng-ganteng aja loh. English, choose region. Enak. Digital crown-nya lebih enak ya. Pas ada pelindung gininya nih, scroll-scrollnya kayak lebih ceper gitu untuk experience-nya. Oke, udah muncul sini start pairing, tinggal di scan aja kayak gini. Oke. So ya, ini udah keinstall di iPhone 14 Pro gua. Dan ya, ini kita bisa lihat untuk tampilan watch face-nya. Dia, dan karena ini sudah Apple Watch series 5 ke atas, sudah ada always on display-nya. Dan sekarang di Apple Watch Ultra ini ada night mode-nya nih. Kalau kita slide ke atas ya kan, kalau lagi di bukit pengen lihat bintang-bintang. Karena kalau begini kan silau juga gitu. Karena tingkat kecerahan Apple Watch Ultra ini udah di 2000 nits, itu udah setara sama iPhone kekinian gitu ya. Jadi kalau kalian di tengah terik matahari di gurun gitu, kalian akan tetap bisa jelas ngelihat tampilan display dari Apple Watch Ultra ini. Ya, kita bisa langsung night mode hanya dengan scroll ke atas digital crown-nya di sini. Wow, very nice. Slide ke bawah untuk notification center, slide ke atas untuk control center ya kita nyebutnya. Backnya tap digital crown-nya atau bagian bawah sini, tap sekali lagi untuk ke menunya. Nah, ini udah sama lah ya kayak Apple Watch pada umumnya. Dan di bagian sini kita bisa akses untuk notification-nya. Kompas di sini juga keren banget ya. Ini juga bisa kita set watch face lain ya, seperti regular Apple Watch gitu. Kalau kita tap di bagian action buttonnya yang oranye ini akan langsung muncul activity kita ya. Ini ada workout, lalu ada indoor walk, lalu ada outdoor run, indoor run, outdoor cycle, indoor cycle, full swim, water swim, multisport, hiking, elliptical. Apa nih elliptical? Stair stepper. Wah, buat ngitung naik tangga juga. Rower, high intensity interval, function strength training, core training, yoga, dance ya kan, tai chi ya kan. Ada juga nih cooldown. Ada masih bisa di add workout lagi, ada badminton, bare, basketball, cross training, kickboxing, mix cardio, soccer, social dance, surfing, table tennis, dan ini masih banyak banget, archer ya kan. Waduh, lengkap banget ini, parah. Mungkin kalau gua mau lebih jeli lagi ada juga kali sepak takraw. Enggak lah ya, sepak takraw masa pakai Apple Watch. Tapi intinya ini bener-bener apa ya, gua ralat tadi ya, buat kalian yang memang workout atau sports, buat kalian tuh kayak udah bener-bener kalian suka banget gitu, udah passion banget dan kalian pengen tahu banget progresnya. Ini Apple Watch Ultra, jadi it's not only buat adventure gitu ya. Dan kelebihannya juga selain build quality, titanium case dan ceramic, membuat Apple Watch Ultra ini
jauh berkali-kali lipat lebih tough ya, lebih tahan dari goresan, dari benturan. Gue sempat lihat tesnya di YouTuber luar gitu, itu dia getok-getok pakai palu aja, bahkan yang hancur malah mejanya gitu ya. Layarnya aman-aman aja. Dan dites juga kayak di dalam akuarium, dimainin sama dia pressure-nya, tekanannya, jadi kayak seakan-akan kita dive sedalam 40 meter dan ini masih aman-aman aja. Dan kemarin juga Apple memperkenalkan aplikasi Ocean apa gitu ya, pokoknya itu kayak merekam activity kalian buat yang suka diving, jadi kayak ada historical gitu dan bisa share ke temen sesama diving juga gitu. Dan plusnya Apple Watch Ultra ini adalah untuk baterai life-nya, dimana ini katanya bisa bertahan selama 36 jam, which is 36 jam itu sehari setengah lah, jadi hampir 2 harian lah kalau kalian bener-bener nggak tidur gitu ya, dipakai terus. Dan khusus Apple Watch yang dirilis di tahun 2022 ini nggak cuma yang Ultra, termasuk yang series 8 sekarang udah ada low power mode. Caranya tinggal di slide aja kayak gini, tap yang bagian baterainya, lalu di bagian bawah sini ada low power mode. Ini kayak ada peringatannya dengan aktifin low power mode, background heart rate measurementnya off, heart rate notification, blood oxygen segala macem. Ini juga kita bisa customize gitulah, mana yang mau kita tetap nyalain, mana yang mau dimatiin. Dan Apple Watch Ultra ini juga bisa bertahan pada suhu minus 20 derajat ya, minus loh nih sekali lagi. Jadi buat di tempat-tempat yang memang bersalju sekalipun gitu ya, sampai minus 20, dan panasnya dia sampai 55 derajat. Jadi buat make Apple Watch Ultra ini di tempat-tempat yang suhunya ekstrim pun masih oke-oke aja lah ya. Dan ini chipsetnya masih sama kayak yang series 8 ya, pakai chipset S8. Harusnya nggak ada beda untuk performa yang di series 8-nya. Dan oh ya, hampir kelupaan, yang baru di tahun ini itu katanya ada fitur mengukur temperatur tubuh ya. Mana coba kita, ini apa nih? Oh, sirine. Gue pengen ngetes nih sirinenya. Kemarin didemoin sama Apple kan, katanya bisa mendeteksi sampai 180 meter. Ini suara gede banget sumpah loh. Mungkin kalian nggak terlalu jelas dengar suara gua karena ini gede banget. Buset dah. Tolong. Temperatur mana sih? Ribet, harus ngeset cycle tracking and sleep dulu. Ya udahlah, kita bahas aja nanti soal temperatur di Apple Watch Series 8 karena Series 8 juga ada temperatur sensornya juga. Dan ya, so far overall buat gua nih untuk di harga 15 juta ya. 15 juta buat orang yang mungkin kayak yang tadi gua udah bilang sampai dibikin button tambahan sama Apple, action button gitu ya. Tapi ini bisa juga dipakai sebagai jam casual. Tadi udah gua tes pakai strapnya Nomad yang leather tuh keren banget. Urusan kepake atau enggaknya balik lagi ke masing-masing orangnya juga. Kalau misalnya menurut kalian terlalu overpriced untuk di harga 799 untuk sebuah jam, masih ada pilihan lainnya, Apple Watch SE atau series 8 atau seri 7, 6, 5, whatever, pilih aja terserah. Yang penting jangan lupakan fitur utamanya sebuah jam gitu ya, sebagai penunjuk waktu, ngelihat tanggal, udah that's all, itu yang paling penting ya, karena ini masuk ke kategori smartwatch minimal buat notifikasi, panggilan telepon segala macem gitu-gitulah ya. Dan iya, apa sih? Ya mungkin gitu dulu aja untuk unboxing experience dari Apple Watch Ultra. Wow, di luar ekspektasi gue banget. Dan gimana pendapat kalian? Silahkan komentar aja di bawah. Gue juga pengen tahu gimana tanggapan kalian soal Apple Watch Ultra ini, dan apakah kalian akan membeli? Khususnya untuk teman-teman yang atlet mungkin, atau yang suka jogging setiap hari nge-gym gitu ya. Om Ded, ini bagus banget loh Om Ded. Ntar gue bawa ke studio loh. Ya komentar aja lah di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa baca referensi dari kalian mungkin. Dan silahkan like and share this video. Subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari iCheck Live nantinya, karena kita akan ada unboxing Apple Watch Series 8. Lalu juga ada ini nih ya kan, AirPods Pro 2 sudah nyampe juga, tapi ya nanti kita akan buat videonya. So segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya Indra, until next time, goodbye.